Nah, selamat siang nih cuy ya kan. Akhirnya balik lagi bersamaku di sini dan kali ini kita udah memasuki di tahun 2022 dan di awal konten video ini udah di Januari di tahun 2022 dan semoga kedepannya semua segala urusan terus kemudian apa ya kesulitan-kesulitan segala musibah dijauhkan dan dilancarkan di tahun ini. Semoga tahun ini menjadi berkah kepada semuanya termasuk aku juga. Amin. Dan apa ya untuk kali ini di konten pembukaan awal tahun ini bakalan aku nge-review sebuah motor dan motornya ini aku review di ini sih coy di area Bukit Palma Citraland. Nah, mohon maaf kalau misalkan nanti di akhir video ada cahaya yang berbeda dikarenakan apa ya di awal-awal emang cerah coy, tapi di akhir video itu mendung tiba-tiba datang gitu, wush gitu. Nggak tahu. Mendungnya tuh bener-bener parah sih, tapi untungnya nggak hujan. Ya mohon maaf kalau misalkan nanti videonya mungkin kecerahannya jelek atau ya apa, tapi aku udah usahakan gimana yang terbaik. Ya nanti kalian lihat aja lah gimana ya kan videonya. Dan tanpa perlu lama-lama langsung aja kalian tonton ya kan kira-kira itu review motor apa terus gimana konsepnya. Ya udah kita langsung aja enjoy the video. Nah, selamat sore nih cuy ya kan. Akhirnya balik lagi bersamaku di sini dan kali ini kita bakalan nge-review nih sebuah motor Vario 150 yang dimana berkonsep proper geng dan ownernya nanti kita bakalan adain di sini, bakalan kita review bareng, tanya-tanya kira-kira modifan apa aja yang udah dilakuin sama ownernya ini cuy. Mulai dari ya perintil-perintilan, kemudian cat, sampai total habis modifikasinya ini habis berapa kira-kira kan. Oke, tanpa perlu lama-lama seperti biasa kita langsung panggil aja namanya Mas Julio kan. Dan ini dia Mas Julio. Nah, ini dia cuy, Mas Julio ya kan. Pemilik Vario 150 yang dimana berkonsep proper. Dan mohon maaf kalau misalkan suaranya di sini kurang jelas dikarenakan anginnya sangat kencang sih cuy ya kan. Dan apa ya? Mungkin kita bisa mulai langsung aja Mas ya. Dan untuk kira-kira menjelaskannya di depan, kemudian di tengah, terus kemudian di belakang seperti biasa ya kan. Dan kita mulai di depan aja. Di depan ini ada namanya dasi cuy, dasi yang dimana udah di waterproof ya kan Mas ya, di karbon waterproof. Ini kira-kira habisnya berapa Mas kalau waterproofan gini? 150-an. 150-an. Mungkin share sih jadi. Kemudian di area depan selain di waterproof ada apa lagi sih Mas? Selain dasi buat yang dimodifikasi selain itu. Master rem. Master rem pakai apa? RCB. RCB satu set? Ya satu set. Kena 500. Kena 500. Ya. Terus apa lagi yang di depan? Terus jalur stang. Jalur stang ini pakai jalurnya apa? PCX. Berapa ini? Nah ini yang dicari sekarang itu buat proper kan jalur PCX. Kena berapa ini Mas? 50-an. Oh 50-an. Beli di mana Mas ini Mas? Di bengkel Sememi. Sememi. Oh gitu. Soalnya kalau di Shopee lebih mahal sih Mas. Iya. Setauku loh ya. Ada yang KW. Ada yang KW juga. Nah itu. Kemudian apa lagi Mas selain jalur ini Mas? Ini apa? Saklar ini. Saklar berarti pakai holder. Fiction. Ya, holdernya pakai Fiction ori pasti ya ini. Ori. Yang kanan pakai PCX. Yang kanan pakai PCX. Oh gitu. Yang kanan pakai PCX. Oh iya iya coy. Terus apa lagi Mas selain itu? Gas kontan pakai KTC. Gas spontan pakai KTC. Terus Tadi di area depan itu aja. Oh ini Mas. lampu alis. Lampu alis ya. Lampu alis RGB pakai Android. Gitu. Pakai Android berarti udah bisa dari HP gitu ya. Wah, kena berapa itu Mas? Itu kan mahal kalau setahu. 1.300.000-an. 1.300.000-an. Itu udah bisa yang mode-mode larinya kenceng pelan gitu ya. Wah, gila sih. Terus devilnya pakai Devilnya udah free sih. oh, udah free sama alisnya. Alisnya. Oh, gitu. Terus di ini Mas, di wing. Nah, wing depan itu pakai apa itu? Kan ada kayak sayap wing bawah lampu itu. Winglet nih. Winglet. Ya. Berapa itu Mas? 150. 150-an. 150 di area depan berarti itu aja. Iya. Nggak ada yang lain. Oh, ini mungkin dihitung juga. Plat nomor. Ngerapiin plat nomor berapa sih? 70 Mas cuman Depan belakang. depan belakang. Udah, depan udah Udah. selesai semua. Kita semua. Berarti di area Penerimaan. kaki-kaki berarti ya. Ya. Kaki-kaki ada apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Kalau piringannya pakai PSM PSM kena kena 300 sama apa? Itu master rem. master Oh, anu apa? Selang rem. ya selang rem. Selang rem pakai TDR TDR. 150. 350. Tuh, 350. Kok lebih mahal? Kok kalau yang di Triha atau yang mana kok 150-an? Apa yang membedakan sih Mas? Kan sama itu Mas, bracketnya STMJ.
Oh STMJ. Iya, Oh STMJ. STMJ. Susu telur madu jahe. Dari Jakarta ya, Mas. Aku dari Jakarta ya, maaf nggak tahu. Terus apa lagi Mas? Kaliper pakai punya PCX CBU. Ush. Kena Kena 250. lumayan cuy ya kan. Di area depan aja udah kelihatan mahal lah. Terus selain di bagian depan, bawah ada apa lagi Mas? Selain itu aja. Baut probol. Baut Probolt. Ini baut asnya ini 150, sama baut piringannya yang 4 itu 100. Terus ini yang dua ini ada 250, sama di kaliper ini 40 satunya. Berarti kalau diringkes jadi satu, cuman baut Probolt totalnya berapa Mas? 2 jutaan. Buat baut Probolt di depan aja. Enggak, sama Oh, kepala. semua berarti 2 juta. Wow. Gila ya, Bang. Terus apa lagi tuh? Selain di area depan, Belakangnya pakai skop GSS. skok ISS berapa itu? 1.200.000. 1.200.000 yang ISS G series. Iya. Kenapa kok pilih G series bukan kayak KTC Extreme atau apa? Pasti ada alasan lainnya sih. Lebih nyaman lah. Lebih nyaman yang GSS. ISS. Ya, lebih nyaman. Bisa di-adjust nggak sih Mas keempukan terus kemudian kekerasannya? Kalau bisa, kalau bisa. Kalau sama KTC Extreme mahal mana sih? Mahal. Mungkin yang lain mungkin pengen tahu. GSS. Malah di ISS. Iya. Selain di area belakang, nah ini Velocity ini bikin sendiri atau beli sih? Apa beli? Kena berapa Mas? Kena 120. 120. Terus kemudian di area bawah ini ada kayak apa namanya? Punyanya CVT-nya apa? Udah di repaint ya Mas ya? Ya, repaint. Repaint sama di WTP. WTP tadi ikut sama yang depan. Ya, depan. Totalnya tadi 300. Berapa tadi Mas WTP total? 150. Nah. Kalau ini 100. Berarti pokoknya total WTP berapa sih kalau di sini? Total 1 juta paling. Kurang lebih lah 1 juta. Kurang lebih 1 juta. Terus kalau buat nge-repaint bak CVT gini aja berapa sih Mas? Kalau bak CV sama body. Oh, sama Harganya. body. Iya, berarti berapa Mas? Kalau misalkan body kayak warna oranye, hitam terus sama segini berapa sih totalnya? Kalau oranye aja 800.000. Ush. Lah, kalau body halusnya 750. Sama peleknya 1 juta lah. Repaint. Aduh, sudah gak mampu sekali. Kok bisa mahal ini di bengkel mana sih Mas kalau boleh tahu? Kalau repaint di Lamongan. Waduh, jauh amat Mas. Emang hasilnya bagus sih cuy. Kalau kalian mungkin di sini kalian bisa lihat emang pengerjaannya halus, bagus dan nggak main-main lah, pengerjaannya cukup keren lah. Terus di bagian belakang udah selesai. Apalagi Mas yang bisa dibahas? Akhir Oh ya, hagernya pakai akhirnya pakai apa ya? Oh, itu air blade. Iya. Ya, hager air blade itu biasanya kena berapa kalau di proper gitu? 350 Mas. 350. Waduh. Terus habis itu hager selesai, di area samping pakai knalpot bobokan. Ya, bukan. Nah, bobokan itu bobokinnya berapa? Bobokinnya 200-an. 200-an. Kurang lebih. Knalpot udah, sokok udah. Nah, ini spion klik. Nah, spion klik itu kan di mana-mana ada yang ori, ada yang KW. Nah, ini kalau boleh tahu KW atau ori? Pakai KW. Pakai KW. Berapa Iya. itu, Mas? 40-an. 40. Yang bedain apa sih Mas? Kan modelnya tuh ya sama-sama gitu-gitu aja kan kalau misalkan Beda spion merek klik. kan Mas. Oh, beda merek. Kalau KW kan ada yang AM, Oh. MH. MH. Paham. Soalnya aku kurang tahu sih cuy, karena proper belum masuk di diriku. Terus ini, nah jok ini pakai merek apa nih Mas? Kok aku pernah tahu cuman aku lupa mereknya. MBTEK. MBTEK berapa itu Mas kalau MBTEK? MBTEK 120 120 udah papres atau enggak apa tambah spon? tambah spon. Berarti totalnya berapa kalau di jok? Total 220 lah. 220. Oke, terus habis itu yang bisa dilihat ya cuy ya. Mungkin di stop lamp ya. Stop lampnya pakai apa ini Mas? Pakai stop lamp running. Stop lamp running kena 220. 220. Nah, katanya tuh kalau Vario yang LED yang ini tuh nggak bisa kedip-kedip kecuali ganti stop lamp langsung. Nah, ini tuh
ganti stop lamp dalamnya aja apa dimodif lagi sih mas? Dalamnya aja mas. Dalamnya aja, Iya, bukan modifikasi yang kayak ya apa gitu. Enggak. Langsung PNP. 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 Di mana itu mas belinya? Di Shopee mas. Di Shopee. Iya. Kalau boleh tahu kan udah dibahas semua, ada yang kurang apa nggak mas? Kalau dari pembahasan modifikasinya? Kalau sih udah. Udah. Nah, kalau boleh tahu total untuk bikin proper seperti ini tuh yang sekarang ini ya cuy ya, berapa sih mas? Kira-kira buat semuanya ini sih? Kurang lebih 10 jutaan mas. 10 juta. Nah, katanya Mas Julio nih cuy, katanya sebelum jadi proper gini tuh sebelumnya itu ada lagi konsepnya, ya kan Mas ya? Iya. Itu pakai konsep apa kalau boleh tahu? Baby look. Baby look. Nah, mungkin kalau misalkan ada gambarnya nanti kita tampilin di situ. Dan mungkin di baby look sebelumnya pasti ada lagi. Enggak ya? Enggak, baby look kemudian langsung proper. Kalau boleh tahu baby look itu habis berapa sih? Baby look 20-an mas. Kok tambah mahal? Kenapa bisa tambah mahal mas? Kan setahu gue baby look itu mirip-mirip proper, cuman kayak mirip-mirip Thailand, ban kecil, terus habis itu ya gitu-gitulah. Ya kan peleknya kan lebih mahal. Terus baut-bautnya Buat pro boltnya yang lebih mahal, baut-bautnya. warna-warninya gitu. Ya, warna-warninya. Duh, memang sulit cuy emang ya. Ganti-ganti konsep juga. Pernah pakai konsep aja kalau pernah pakai konsep apa aja kalau boleh tahu? Ya konsepnya ya gitu-gitu aja mas. Standar, proper, baby look, proper. Habis proper ini mau ganti apa lagi mas? Udah lah, selesai. Udah selesai. Selesai. Capek. Capek. Wih, berarti kalau di total baby look sama ini ya 30 jutaan sih cuy, ya kan? Ya kan mas ya? Kurang lebih ya 30 juta. Itu udah dapat motor apa itu mas kalau 30? CBR bekas sih. CBR bekas sudah dapat sih 30 itu mas. Wih, 3 juta dapat PCX. Nah, tambah 3 juta dapat PCX baru doh. Gila. Kalau boleh tahu konsep warna hitam sama oranye ini apa ya? Gambarannya dari siapa sih? Dari Vario Jakarta. Nah, pasti. Karena apa ya, di Jakarta itu apa ya, lagi trennya memang warna-warna kayak gini mas ya, di kayak dalamnya oranye terus hitam ya, bukan itu aja sih. Berarti memang habis baby look langsung kayak gini, apa warna sebelumnya ada lagi? Habis baby look warna dop mas. Warna dop semua full. Iya, dop. Ada Aslinya foto? kan dop. Ada foto, nanti kita tampilin juga coy, baby look sama warna dop terus kemudian proper ini coy. Terus udah pernah ikut kompetisi atau kontes apa sih mas? Kalau baby look sih belum mau masuk sih, terus gak jadi. Ya. Kalau propernya ini udah pernah ikut kontes? Belum pernah ikut kontes. Wih, gila sih. Kalau boleh tahu, setelah kita apa ya mengetahui eksterior, kemudian kita masuk di interior coy, ya kan? Yang ditunggu-tunggu kalian semua di sana, interiornya ini di bagian mesin udah pakai mesin apa, speknya apa, kalau boleh tahu, kiriannya juga apa, mungkin bisa disebutin sih mas. Kalau mesin masih standar, cuma main noken sama TB. Noken sama TB, berarti TB-nya digedein. Iya. Pakai berapa? TB 30. TB 30, terus noken Nokennya custom? BRT. Noken BRT. Wow. Terus kiriannya pakai apa mas? Kiriannya masih ya kerokan biasa. Kerokan biasa. Kalau boleh tahu, noken BRT terus kemudian TB-nya berapa sih total buat di mesin gitu aja mas? Noken sama TB 1 juta mas. 1 juta ya. Itu udah bisa bore up sih cuy, serius. Itu bore up udah bisa 58, 60 itu udah bisa sih. Kenapa kok nggak langsung naik aja sih mas? Langsung di kepala 6 atau 63, 62, 61. Gak suka kenceng. Oh gak suka kenceng. Gak suka kenceng cuy katanya cuy. Tapi tulisannya di situ ada standar tipu-tipu gitu ya. Gak tahu lagi ya kalau misalkan mesinnya bukan standar, gak tahu lagi sih. Terus di bagian CVT kena berapa mas harga habisnya? CVT paling kena 600 mas. 600 ya. Buat reset CVT aja. Di mana itu mas? Kok mahal resetnya? Ya, di bengkelku sendiri mas. Kalau boleh tahu bisa disebutin bengkelnya apa? Mungkin yang bagian Surabaya bisa main-main ke bengkelnya mas. Bengkelnya Mas Jaya Motor. Di mana jalan apa? Jalan Sememi. Sememi. Nah kalau boleh tahu itu nama Instagramnya itu apa sih mas Julio? Julio Pras _11. Nah mungkin kalian kalau misalkan mau tanya-tanya bagian Surabaya, mau tanya bengkelnya, kemudian mungkin belajar proper seperti apa ya, bisa tanya-tanya Mas Julio langsung, mungkin bisa DM. Dan apa ya,
Setelah ini bakalan aku sinematikin semua part-part yang di sini ya kan. Dan apa? Kalau misalkan boleh tahu nih, Mas Julio ini dari tim mana sih? Kalau dari Surabaya nih, ikut tim apa? Saya ikut tim San Moritz Squad. San Moritz Squad. Nah, IG-nya tuh kalau boleh tahu apa? Itu San Moritz San Squad. Moritz Squad. Berarti di sini join IG-nya ya kan. Dan kalau boleh tahu, kalau misalkan mau gabung di San Moritz Squad itu motornya harus apa? Mungkin harus Vario proper atau nggak boleh yang motor laki apa gimana sih Mas? Bebas sih Mas kalau motornya. Oh, berarti San Moritz Squad bukan hanya Vario gitu. Kan ada yang motor lain lah. Oh, ada yang motor lain gitu. Tapi rata-rata Vario sih. Tapi rata-rata Vario. Berarti kalau misalkan Beat mau masuk gitu gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin insecure. Ya gimana lagi? Tapi proper semua apa? Trondolan semua. Ada yang trondol, ada yang proper. Ada yang trondolannya proper. Kalau dari pandangan Mas Julio sendiri, proper sama trondol ganteng mana? Ganteng proper kan. Alasannya apa sih Mas kalau ganteng proper? Lebih simpel lah. Lebih simpel, terus aman dari polisi tentunya. Dari polisi. Udah itu aja. Ya mungkin di akhir video aku kasih sinematikin semua motornya Mas Julio. Dan kali ini cukup sekian sih mungkin dari aku dan Mas Julio. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.